Ya, kita lanjutkan diskusi sesuai judul kami menguji kesatian Ponpes Al Zaitun. Menko Polhukam pun juga sudah sampaikan ada berbagai pelanggaran administrasi maupun juga pidana. Mas Taufik, Anda sudah meneliti mengenai Ponpes Al Zaitun sejak lama. Anda menemui hal ini? Oh iya, yang harus kita pahami dari Al Zaitun ini, Al Zaitun itu lebih merupakan sebagai pusat konsentrasi, kamp konsentrasi. Jadi kalau ada MUI, Kemenak datang ke sana ngirim surat mau investigasi, itu hal yang nggak mungkin. Tapi satu hal ya, saya terus terang mau menantang Panji Gumilang ini. Jadi Anda ini lupa ya kalau Anda pernah saya wawancari 5 jam lebih. Saya dari MUI Pak, tapi saya disuruh oleh Profesor Ali Mustafa Yakub sama almarhum Profesor Irfan Zidni. Iya, nggak mungkin Anda mau ditemui dengan terang-terangan seperti Kiai sampaikan tadi, tidak mungkin. Dan saat itu kami kejar, betulkah Anda itu Abu Toto? Akhirnya ujungnya dia ngaku juga. Karena saya bilang, Syekh asli Sebunganyar ya, Dukun Gresik. Enggak, saya dari Menes. Loh, saya udah ketemu sama adik Anda Wahib. Saya sudah ketemu dengan ibunya Panji Gumilang, saya datengin. Jadi ya Panji Gumilang ya mohon aja kalau dibilang sakti nggak sakti juga. Apanya yang sakti? Kita hanya yang terlalu lemah ngadepin dia. Maka itu dalam hal itu serang ya. Saya ingin orang-orang yang mendukung Al Zaitun terutama Hendro Priyono kepala BIN harus diperiksa. Ya. Karena hasil penelitian kami yang menjadi buku dan sebagainya, itu dibilang buku iblis, kita diancam. Gitu Kiai. Isinya apa itu? Isinya tentang kesesatan Al Zaitun, tapi konteksnya itu konteks Al Zaitun adalah bentuk kemegahan, tapi dibalik itu adalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tragedi kemanusiaan apa yang Anda maksud? Ya bayangkan ya, orang boleh terpukau Al Zaitun itu bangunannya besar, ya mewah, santrinya makannya teratur. Coba kalian lihat bagaimana ribuan pekerja-pekerja di sana masuk jam 6, pulang jam 6, pulang sampai rumah yang mereka ngontrak di sekitar Haurgelis, di sekitar Tanjung Jaya, Mekarjaya, Tanjung Kerta, mereka hidup dalam kemiskinan. Satu kontrak itu bisa 5 keluarga. Jadi terus terang ya, mohon maaf Kiai ya, mohon izin. MUI Kementerian Agama juga begitu. Saya di sini ada Pak Hasan Basri. Beliau tahu kok saya orangnya Profesor Dr. Ahmad Safi Mufid almarhum. Beliau orang yang sangat berjasa besar. Enggak mungkin Kementerian Agama itu datang ke sana. Beliau ngirimlah orang-orang seperti kami gitu. Jadi Panji Gumilang ya mohon maaf saja. Jadi mohon maaf ya terus terang ya. Kita sudahilah isu-isu kesesatan ini. Karena ini tidak produktif Kiai. Lebih baik MUI bergandengan tangan dengan kepolisian. Karena terus terang ya, sejak 2001 Baintel Kampori dan Bares Krim Polri itu sudah bergandengan tangan untuk membongkar Al Zaitun. Tapi kan saat itu masih ada Hendro Priyono, masih ada Dai Bahtiar. Jadi kemarin di TV One ada Mustafa Nara bilang Dai Bahtiar itu sudah, dia kok yang menghalang-halangi Dai Bahtiar. Ini punya bukti ya Mas Taufik? Punya bukti. Tidak asal bunyi saja ya? Pak, Engkes Menhilep, ya Irjen Pol Engkes Menhilep, Kabar Eskrim saat itu, saya sudah menghadap Kapolri, Pak Dai Bahtiar. Jawabannya apa? Pak Engkes, maaf ya, saya buka aja. Pak Engkes itu kan orang begini. Al Zaitun itu Islam, pesantren. Jangan kita polisi dituduh anti-Islam. Dan saya orang Indramayu, kata bedak itu. Ponakan saya di situ, keluarga saya di situ, saya tahu. Lu gimana kok urusan profesionalisme kepolisian, hasil penyidikan dilaporkan, tapi dibantah hanya urusan keluarga, anaknya di situ, ponakannya, ini kan nggak benar. Bahkan di zaman di eranya Pak Saleh Saab, ya, di Baintelkam sama Reskrim, udah sama-sama jalan kok. Jadi saya pikir hal yang terpenting yang harus kita ketahui adalah Al Zaitun itu cuma cover
Di luar itu adalah ada sayap teritorial. Al-Zaitun itu sayap fungsional. NI KW9 NI KW9 adalah sayap teritorial yang ada di Jakarta Raya, di Bandung. Ini korban-korban mahasiswa itu begitu banyak. Korban dalam arti? Korban mereka itu disuruh bohong sama orang tuanya, suruh nipu orang tuanya. Ya, terus terangnya maaf ya, TV One tinggal puter kok, pernah diungkap ditelusur. Ya, pernah diungkap ditelusur. Ya, di LC tinggal putar aja di situ. Mas Taufik, tapi sebentar, barusan Anda mengatakan bahwa Panji Gumilang tidak sakti. Buktinya orang-orang yang ada di sekitarnya bukan tokoh sembarangan. Sosok-sosok penting juga. Ya, Bisa melekat sama Panji Gumilang. Enggak juga sih, mereka orang-orang yang dibohongi aja sama Panji Gumilang dengan kemegahannya itu. Iya, saya pikir Pak Muldoko nggak ngerti juga, kasihan juga tuh. Kok KSP nggak ngerti apa-apa itu. Muldoko bilang ngawur loh, tuduhan soal dia dekat dengan Panji Gumilang itu ngawur sama sekali Pak Taufik. Barusan kami tayangkan beberapa kali di TV One. Ngawur itu katanya. Iya, harusnya kan dia tanya dong ke polisi, dia kan KSP. Dia tanya dong ke kepolisian, dia tanya dong ke Kementerian Agama, dia tanya dong ke perangkat-perangkat negara. Dia kan KSP, bayangin aja. Iya. Sekarang problem besarnya gini loh, ya. Ini maaf ini, bagi saya peristiwa NII Al-Zaitun ini adalah tragedi kemanusiaan yang menyangkut anak-anak bangsa yang dirusak, yang dicuci otaknya, yang diradikalisme. Di mana Densus 88? Di mana BNPT? Buktinya apa Pak? Buktinya? Anda bawa data, buktinya apa? Ya buktinya itu bom buku, itu pentolan KW9 itu bom buku. Belum lagi maaf ya, ini maaf nih, pecahan dari KW9, ada yang masuk Syiah, ada yang masuk Ghafatar, belum lagi ada yang Nabi palsu. Jadi ini embahnya kesesatan nih Panji Gumilang ini. Mbah kesesatan hari ini rekrutmen ada 1.000 yang udah daftar Pak Taufik Hidayat. Ah, bohong aja itu. Sekarang ya bagaimana nggak 1.000 Pak? 1.000 itu orang-orangnya dia doang. Orang-orangnya dia, orang-orang yang di teritorial, yang udah dicuci otaknya, karena mereka punya semacam kayak antivirus. Jadi kalau mereka tuh ingin dihajar, ingin dihujat dan sebagainya, itu sudah ada ayat antivirusnya. Sungguh mereka ingin memadamkan cahaya Allah, tapi Allah akan menyempurnakannya. Itu maaf ya, kalau kita mau menghadapi NII KW9, kita harus paham mereka itu orang yang punya etos kerja, punya kemampuan daya mencari amal sodako itu luar biasa. Ya, jadi kalau ingin menghadapi lawan, kita harus pahami dulu. Ya, cuman terus terang saja ya. Yang harus dilakukan oleh MUI adalah semestinya setelah temuan tahun 2002 oleh MUI dan temuan oleh Kementerian Agama, mestinya MUI itu melakukan cegah dini. Melakukan semacam membuat kayak flyer atau apa yang menyatakan ada kelompok-kelompok yang bercirikan begini, hati-hati loh, masyarakat hati-hati. Jadi kalau mereka tuh coba untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan ciri-ciri modus rekrutmen seperti ini, hati-hati. Supaya apa? Supaya istilahnya tuh ada cegah tangkal lah. Jangankan kita berpikir ya, untuk melakukan semacam rehabilitasi. Ini kan bencana alam yang lebih dari sekedar bencana alam nih. Bencana kemanusiaan. Bayangkan ya, di Jakarta tahun 2007, anggota mereka itu 180.000 orang. Bayangkan. Dan mereka itu mampu mengumpulkan dana, itu luar biasa. Dan ini, lihat Anda bilang sakti ya, kita punya aliran dana dari teritorial yang mengalir ke Mahat Al-Zaitun. PPATK sudah menemukan, ini saya buka aja, sudah menemukan aliran dana mencurigakan di zamannya Pak Yunus Hussein yang masuk ke Al-Zaitun. Ada yang dari Bank CIC, kemudian berubah jadi Bank Senturi. Datanya jelas itu? Datanya jelas. Di bawah saat ini? Boleh kita angkat? Pak Taufik, kenapa? Datanya boleh kita angkat yang mana? Lembaran kertasnya? Oh, ada di tas. Oh, masih di tas. Yang itu enggak kirain kami yang di meja soalnya. Oh. Ini beda lagi. Wah, ini lebih parah lagi. Nah, jadi sebetulnya gini, terus terang ya, saya himbau ya, stop tuh demo-demo. Ya, karena itu akan menjadi panggung bagi Panji Gumilang. Udahlah, kita ini capek lah dengan isu-isu kesesatan. Sebab kalau kita bicara kesesatan ya, yang dimaksud oleh Pak Kiai, saya melihat sendiri, saya
wawancara Panji Gumilang. Ini Panji Gumilang kapan sholatnya? Ini para menteri-menterinya, saya anggap menteri-menterinya di situ. Di jamak mungkin Pak. Stafnya. Di jamak. Mana ada asar di jamak. Kapan sholatnya kan gitu. Jadi terus terang, sekarang ini yang perlu didata oleh, ini harus hadir negara. Jangan mau kalah sama radikalisme. Mas Jangan Taufik. kalau, maaf ya, bicara saya NKRI, saya Pancasila. Tapi Pancasila diacak-acak, dia biar diam aja. Mas Taufik, ya. Anda melihat ada indikasi kesesatan di sana, tapi Anda juga akan melihat apa yang disebut oleh banyak pihak bahwa Al-Zaituni dekat dengan Israel, dekat dengan Yahudi. Anda melihat secara langsung data ini? Ya bagi saya itu informasi yang kalau dibilang sesat, tapi untuk menyesatkan. Soal Israel, dekat Iya. tidak? Itu terbukti Itu betul tidak? ada. Ya kalau kita lihat dari majalah-majalah Al-Zaitun, bagaimana hubungan Universitas Al-Zaitun, ya. Jadi dijanjikan nanti kalau lulusan Al-Zaitun, mereka akan dikirim ke berbagai universitas. Mulai dari Inggris, Belanda sampai Israel. Ada di situ, di majalah Al-Zaitun. Jadi bicara kesesatan Al-Zaitun, Kiai, kita kan udah nulis tuh, ya, di berbagai buku tentang kesesatan Al-Zaitun. Tapi karena nggak viral, jadi MUI dianggap angin lalu. Ya, padahal kita di belakang, walaupun saya keras loh sama MUI, pernah saya demo MUI. Tetapi di belakang dia nggak tahu bahwasanya kami adalah orang-orang yang justru melakukan tabayun kepada Sekarang Panji viral Gumilang. Pak, MUI sudah gaspol sekarang. Sesaat lagi ditanggapi Bang Egy dan juga Mbak Monik. Monik. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa, tetaplah bersama kami.